yang tidak pernah berbuat dosa. Boleh, Noel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Manansi, selamat berjumpa kembali kali ini dalam alur film Perempuan Berkalung Sorban. Film ini digarap oleh sutradara Hanung Bramantyo dan dibintangi oleh Revalina S. Temat sebagai pemeran utama. Film ini juga didukung oleh Reza Rahadian sebagai Samsudin, Oka Antara sebagai Kudori, Joshua P. sebagai Kiai Hanan, Widiawati sebagai Bunyai, Nasa Abigail sebagai Anissa Muda, Aditya Arif sebagai Kudori Muda, Tika Putri sebagai Aisyah, Panggi Suwito sebagai Ayah Samsudin, Ida Leman sebagai Ibu Samsudin, Cici Tegal sebagai Nya Syarifah, Pit Bagao sebagai kakek Kiai. Perempuan Berkalung Sorban merupakan film drama romantis bertema Islam dari Indonesia yang dirilis tahun 2009 dan disutradarai oleh Hanung Bramantyo. Bagaimana ceritanya? Mari kita simak alur film ini. Dimulai dari Bunyai yang mencari putrinya Anissa dan akhirnya ditemukan Anissa sedang berkuda dengan kedua kakaknya di tepi pantai. Bunyai melarang Anissa untuk berkuda karena dia adalah seorang perempuan, dan di keluarga mereka, di pesantren mereka, perempuan dan laki-laki sangat berbeda. Kaum laki-laki dianggap paling kuat, paling berkuasa, paling berhak dalam segala bidang dibanding perempuan. Seperti halnya kisah Anissa dalam film ini yang memperjuangkan hak-haknya sedari kecil. Namun di sini Anissa adalah sosok wanita yang cerdas, berani, berpendirian kuat yang tumbuh di kalangan pesantren yang masih menjunjung tinggi nilai superior laki-laki yang harus menerima semua itu. Dalam kekalutannya, Anissa masih menemukan sesosok yang selalu ada untuknya, yaitu Kudori, pamannya. Suatu saat di kelasnya ada pemilihan ketua kelas, calonnya Anissa dan teman Anissa yang seorang putra. Voting suara dimenangkan oleh Anissa, namun karena peraturan perempuan tidak boleh memimpin, maka Anissa tidak jadi ketua kelas. Anissa berlari pulang, tapi sesampai di rumah oleh ayahnya malah dimarahi. Seperti biasa, Anissa selalu curhat kepada Kudori dan Kudori selalu menghiburnya. Di antara mereka sudah tertanam benih-benih rasa suka, namun karena mereka masih saudara jauh dan Kudori adalah lek dari Anissa, maka mereka tidak berani mengungkapkan satu sama lain. Akhirnya Kudori pergi ke Kairo untuk belajar. Kini mereka sudah besar. Anissa selalu menerima surat dari Kudori. Suatu saat para santri sedang mendengarkan ceramah dari salah satu kiai yang isinya mempersempit gerakan wanita. Anissa bosan mendengarnya. Kini Anissa sudah akan lulus dan mengirimkan surat pendaftaran kuliah ke kantor pos. Namun selesai mengirimkan surat pendaftaran tersebut, Anissa tidak langsung pulang. Anissa mengajak temannya untuk pergi ke bioskop. Temannya menolak karena di pesantren mereka menonton bioskop adalah haram. Di tempat itu Anissa diganggu oleh preman. Namun alhamdulillah beberapa santri membantunya. Anissa pulang dan sampai di rumah Anissa dimarahi habis-habisan oleh ayahnya.
Suatu hari Anissa mendapat surat balasan dari Jogja. Anissa diterima di salah satu sebuah sekolah fakultas di Jogja. Namun ternyata ayahnya tidak setuju. Akhirnya Anissa dijodohkan oleh ayahnya dengan putra sahabat ayahnya, namanya Samsudin. Anissa terkejut dengan perjodohan tersebut dan sempat menolaknya. Namun akhirnya Anissa tetap kalah dan mengikuti kemauan dari ayahnya. 4 tahun kemudian Anissa masih belum punya momongan. Ternyata Samsudin bermuka dua. Dia bukan laki-laki yang baik untuk Anissa. Samsudin orangnya sangat kasar, sering marah-marah. Anissa sudah tidak tahan dengan perlakuan Samsudin. Anissa ingin meninggalkan Samsudin. Samsudin selalu berlaku kasar kepada Anissa, sehingga Anissa berniat meninggalkan Samsudin. Namun Samsudin memohon-mohon untuk tidak ditinggalkan oleh Anissa. Suatu hari ada seorang wanita yang datang ke rumah. Wanita itu hamil besar dan mengaku ia hamil dengan Samsudin. Musyawarah keluarga dimulai. Samsudin menggunakan tameng agama untuk melindungi diri. Akhirnya Anissa pun kalah. Anissa harus rela untuk dipoligami. Samsudin memang orang yang temperamental dan suka memaksa. Anissa meratapi nasibnya karena bersuamikan orang yang kasar dan jahat bagi dia. Suatu hari istri muda Samsudin mengalami pendarahan karena dikasari oleh Samsudin. Anissa lah yang merawatnya sampai akhirnya istri muda Samsudin melahirkan. Suatu hari di pondok pesantren Al-Huda ada syukuran. Anissa meminta izin pada suaminya untuk pulang, walau dengan perdebatan yang lumayan seru. Akhirnya Anissa sampai ke pondok pesantren. Di sana Anissa bertemu dengan Kudori. Anissa marah pada Kudori karena telah melupakannya. Kudori yang baru saja pulang dari Karo itu mengajak Anissa. Setelah kejadian itu, Anissa sering pulang ke pesantren. Hari-hari selanjutnya Anissa menjadi sering pulang ke rumah orang tuanya, dan istri muda Samsudin mengeluhkannya. Dia marah pada Anissa. Namun Anissa tidak peduli. Anissa menerima surat dari Kudori melalui anak pesantren. Kudori memberitahu bahwa ia sebenarnya juga mencintai Anissa, namun tidak berani menyatakannya. Akhirnya Anissa meminta Kudori untuk bertemu di peternakan. Anissa melepaskan rindunya kepada Kudori. Anissa meluapkan perasaannya. Di sisi lain, Samsudin menemukan surat dari Kudori. Akhirnya Samsudin menemukan Anissa di kandang sapi dan mengajak orang-orang untuk merajam Anissa beserta Kudori secara beramai-ramai. Bunyai mengambil batu dan meminta semua orang untuk mengakui apakah mereka pernah tidak berbuat dosa. Kalau ada yang pernah tidak berbuat dosa, maka disuruh untuk melempari Anissa dengan batu. Melihat hal tersebut, ayah Anissa langsung jatuh dan meninggal dunia. Setelah kejadian itu, Anissa bercerai dengan Samsudin dan pergi kuliah ke Jogja. Anissa pergi ke tempat Aisyah, teman waktu kecilnya di pondok pesantren dulu. Anissa terkejut melihat lelaki keluar dari kos Aisyah, dan Aisyah menceritakan banyak temannya yang seperti dirinya. Kini Anissa lebih suka menulis. Dia menulis kisah hidupnya menjadi sebuah buku. Tulisan Anissa dimuat di koran. Untuk merayakan keberhasilannya, Anissa menonton bioskop bersama Aisyah. Di situ tanpa sengaja mereka bertemu dengan Kudori. Kudori mengajak makan Anissa dan melamar Anissa.
namun Anissa belum bisa menjawabnya. Kemudian Kuduri meminta temannya untuk membantu mencarikan kerja Anissa. Semula Anissa menolaknya, namun karena Kuduri dengan sabar membujuknya, akhirnya Anissa menerimanya. Di sisi lain, Bunyai merasa rindu kepada Anissa yang tidak pulang berbulan-bulan. Anissa menemukan tulisan dan buku dari Kuduri. Kuduri menemui Anissa dan melamar Anissa lagi. Akhirnya Anissa menerima lamaran Kuduri karena memang dia sangat mencintai Kuduri, dan pernikahan pun terjadi. Anissa sangat bahagia sekali. Setelah menikah, Anissa dan Kuduri pergi untuk mencari tempat kontrakan. Anissa dan Kuduri hidup berbahagia. Namun Anissa belum bisa melayani Kuduri karena masih trauma pada pernikahannya dahulu. Sementara itu Kuduri adalah orang yang sangat sabar dan pengertian. Suatu hari Anissa mengajak Kuduri untuk makan malam di luar. Anissa menceritakan keberhasilan pekerjaannya yang telah berhasil membantu kliennya dari masalah rumah tangganya. Anissa sangat bahagia sekali dan Anissa bisa bangkit dari rasa traumanya, dan akhirnya Anissa bisa memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri. Anissa sangat bahagia sekali. Pada suatu hari Kuduri menceritakan temannya yang baru saja menikah dan telah mulai hamil. Anissa sedikit tersinggung. Namun Kuduri adalah orang yang sangat pengertian kepada Anissa, sehingga Anissa merasa selalu bahagia di dekat Kuduri. Kuduri meminta Anissa untuk pulang ke rumah ibunya. Anissa pun pergi ke pesantren untuk menemui ibunya. Anissa melihat ibunya dari jauh. Namun Anissa mengurungkan niatnya dan pergi ke pantai. Anissa melihat beberapa santriwati yang ada di sana. Santriwati tersebut merasa takut karena ketahuan bolos. Anissa menasihati para santriwati itu. Sepulang dari Jogja, Anissa memasak untuk Kuduri dan makan bersama. Anissa mencium sesuatu yang tidak seperti biasanya. Kemudian Kuduri mengajak Anissa ke dokter untuk memastikan apakah Anissa sedang hamil. Dan ternyata memang Anissa sedang hamil. Namun kehamilan Anissa perlu mendapat istirahat yang cukup. Untuk itu Kuduri menyarankan Anissa pulang ke tempat ibunya di pesantren. Di pesantren, semua keluarganya menanggapi Anissa dengan baik dan bahagia. Anissa juga disukai oleh para siswi pesantren karena Anissa memang orang yang baik hati. Anissa mengajak mereka untuk membaca buku. Namun hal itu ditentang oleh saudara sulung Anissa yang tidak menyetujuinya. Kemudian Anissa pulang ke Jogja. Kuduri sangat mengkhawatirkan keadaan Anissa dan selalu menasihatinya. Akhirnya tiba saatnya Anissa melahirkan. Semenjak kedatangan Anissa di pesantren, para santri selalu membaca buku yang secara diam-diam dipinjam dari Anissa. Namun akhirnya ketahuan juga dan buku itu disita. Suatu hari Anissa melihat Samsudin berada di pondok pesantren. Samsudin sedang ngobrol dengan kakak sulungnya. Mengetahui hal tersebut, Anissa sangat marah. Kakaknya membahas hutang pesantren kepada keluarga Samsudin. Anissa diberi penjelasan oleh kakaknya, namun Anissa tetap marah dan tidak suka. Akhirnya Kuduri datang dan Anissa mengajak Kuduri pulang ke Jogja. Kuduri menyanggupi dan Kuduri akan membeli tiket untuk pergi ke Jogja. Namun di tengah perjalanan
Kudori terjatuh dan ditabrak mobil. Akhirnya Kudori meninggal dunia. Anissa kini kehilangan orang yang dicintainya lagi. Anissa sangat terpukul dan depresi karena kehilangan orang yang sangat dicintainya. Ibu Anissa sangat prihatin melihat keadaan Anissa. Setelah 4 tahun berlalu, Anissa telah pulih dari keterpurukannya. Namun situasi masih tetap sama, yaitu pengurus pesantren masih berdebat dengan Anissa mengenai buku-buku modern. Akhirnya Anissa kembali lagi ke Jogja untuk bekerja lagi. Saat keluar dari pesantren, Anissa bertemu dengan Samsudin dan mengajak rujuk. Anissa marah kepada Samsudin. Samsudin mengungkit-ungkit semua jasa bapaknya pada keluarga Anissa. Namun Anissa tidak peduli. Di sisi lain, para santri yang membaca buku-buku tersebut kena marah. Buku-buku tersebut dikumpulkan oleh pengasuh pondok dan dibakar. Suatu hari, kakak Anissa menelpon Anissa. Dia mengatakan ada beberapa santri yang pergi meninggalkan pesantren tanpa izin. Kemudian Anissa mencari mereka di sebuah pameran di Fakultas UGM karena Anissa mengira mereka di sana. Ternyata benar mereka ada di sana. Kemudian mereka diajak makan oleh Anissa dan diminta kembali ke pesantren. Sesampainya di pesantren, pengasuh pesantren sudah akan memarahi mereka, namun Anissa menghalangi dan memberikan solusi yang tepat. Anissa membantah dengan kata-kata bijaknya sehingga semua tertegun dengan kata-kata bijak dari Anissa. Bunyai pun merasa sangat bangga pada Anissa. Akhirnya semuanya merasa kagum pada Anissa. Para santriwati salaman pada Anissa. Dan di akhir cerita ini didirikanlah perpustakaan di pesantren tersebut. Dan akhirnya perjalanan Anissa telah sampai pada yang diinginkannya. Dan film pun selesai. Begitulah sahabat Manansi, kisah alur cerita dari film Perempuan Berkalung Sorban. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di cerita yang lain.